Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soli dan solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi melalui video pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya. Materi ini terdapat pada buku paket tema 4E. Ayo lekas siapkan buku tulis, buku paket, dan alat tulis kalian ya. Kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyerap informasi dari video ini. Di pembelajaran yang sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa ada 5 sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat diuraikan, cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, dan cahaya dapat dibiaskan. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa cahaya dapat dipantulkan dan cahaya dapat diuraikan. Di video ini, kita akan mempelajari 3 sifat yang lainnya, yaitu cahaya merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, dan cahaya dapat dibiaskan. Sifat cahaya yang ketiga, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya senantiasa merambat lurus, contohnya cahaya dari lampu senter. Cahaya yang dihasilkan akan merambat lurus. Contoh percobaannya, di sini ada sebuah lilin dan 3 buah karton dengan ukuran lubang dan letak lubang yang sama. Di sisi karton yang paling belakang, kita bisa melihat cahaya lilin merambat lurus melalui lubang-lubang tersebut. Jika salah satu kartonnya digeser atau ditutup lubangnya, maka cahaya lilin tidak dapat kita lihat di sisi sebelahnya. Sifat cahaya yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Berdasarkan dapat atau tidaknya meneruskan cahaya, benda dibedakan menjadi 2, yaitu benda gelap dan benda bening. Benda gelap adalah benda yang tidak dapat meneruskan cahaya yang mengenainya, sehingga terbentuklah bayangan. Sedangkan benda terang adalah benda yang dapat meneruskan cahaya yang mengenainya. Berikut contoh-contoh benda gelap. Yang pertama, kertas, triplek, kayu, dan tembok. Tubuh kita juga termasuk contoh benda gelap, karena ketika bayangan mengenai tubuh kita tidak dapat meneruskan cahaya tersebut, sehingga terbentuklah bayangan kita. Berikut contoh-contoh benda terang. Ada kaca bening, benda-benda yang terbuat dari kaca bening, dan air. Sifat cahaya yang kelima, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati 2 medium yang berbeda kerapatannya.
Contoh peristiwa pembiasan cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita memasukkan sebuah pensil ke dalam gelas yang berisi air. Ketika kita lihat pensil tersebut akan terlihat seperti patah. Hal itu dikarenakan cahaya dibiaskan. Jenis-jenis cermin. Jenis-jenis cermin. Yang pertama ada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya datar dan tidak melengkung. Sifat-sifat bayangan yang dihasilkan pada cermin datar, yang pertama, ukuran bayangannya termasuk tinggi dan lebar dari bayangan tersebut sama dengan ukuran dari benda aslinya. Sifat yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Sifat yang ketiga, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Jika benda tersebut berada di sisi kanan, maka bayangannya seperti berada di sisi kiri. Sifat yang keempat, bayangannya tegak seperti bendanya. Sifat yang kelima, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat dalam cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Secara singkat, bayangan yang dihasilkan cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar. Cermin cembung. Cermin cembung yaitu cermin yang permukaan bidang pantulnya melengkung keluar. Sifat-sifat bayangan yang dihasilkan pada cermin cembung, yang pertama, ukuran bayangannya lebih kecil dari ukuran bendanya. Bayangannya tegak seperti bendanya. Bayangan bersifat semu atau maya. Jadi secara singkat, sifat-sifat bayangan pada cermin cembung yaitu maya, tegak, diperkecil. Contoh pemanfaatan cermin cembung di sekitar kita yaitu kaca spion dari mobil, motor, atau benda lainnya. Ada juga cermin cembung yang diletakkan di pertigaan atau perempatan jalan yang berfungsi untuk menghindari tabrakan. Cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya melengkung ke arah dalam. Sifat-sifat bayangan yang dihasilkan pada cermin cekung yang pertama, apabila benda terletak dekat cermin cekung, maka sifatnya semu, tegak, dan lebih besar. Apabila benda terletak di titik fokus cermin, sifatnya nyata, terbalik, dan sama besar. Apabila benda terletak jauh dari cermin, sifat bayangannya nyata, terbalik, dan lebih kecil. Contoh pemanfaatan cermin cekung yaitu reflektor pada lampu senter, sendok bagian dalam, bisa juga digunakan sebagai antena
parabola untuk menerima sinyal radio. Sifat-sifat cahaya dapat dimanfaatkan untuk membuat alat-alat optik. Contoh yang pertama yaitu loop. Loop disebut juga kaca pembesar. Loop digunakan untuk melihat benda-benda berukuran kecil sehingga tampak besar. Loop menggunakan lensa cembung. Ini adalah contoh loop. Alat optik yang kedua, teleskop. Teleskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh, misalnya benda-benda di luar angkasa. Alat optik yang ketiga yaitu periskop. Periskop adalah alat optik yang digunakan oleh awak kapal selam yang berada dalam kedalaman laut untuk mengamati permukaan laut. Periskop menggunakan dua buah cermin. Periskop menerapkan sifat cahaya yaitu pemantulan cahaya. Alhamdulillah, materi kita telah selesai. Jazakumullahu khairan sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dari video ini dapat bermanfaat. Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video-video pembelajaran berikutnya.